Selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 5, semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar rangkuman IPA kelas 5 semester genap. Rangkuman, gaya. 1. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi terhadap benda-benda yang berada di atasnya. Pengaruh gaya gravitasi terhadap benda semakin kecil jika jarak benda semakin jauh dari pusat bumi. Manfaat gaya gravitasi sebagai berikut. A. Benda-benda di bumi tidak terlempar ke angkasa luar. B. Kita dapat berjalan di atas tanah. C. Benda-benda di bumi mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. 2. Gaya gesek adalah gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek semakin kecil jika permukaan benda semakin halus atau licin. Manfaat gaya gesek sebagai berikut. A. Ketika berjalan kita tidak tergelincir. B. Benda-benda tetap berada di tempatnya. C. Digunakan pada rem sepeda. Kerugian yang ditimbulkan gaya gesek sebagai berikut. A. Menghambat gerakan benda. B. Permukaan yang bergesekan cepat aus. 3. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Alat-alat yang memanfaatkan gaya magnet diantaranya pintu lemari es, ujung obeng, ujung gunting, kotak tempat pensil, papan catur, kompas, dinamo, speaker, dan kaset. Rangkuman, pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana sebagai berikut. 1. Pengungkit contohnya gunting, pemotong kuku, tang, dan stapler. 2. Bidang miring contohnya tangga, jalan berkelok, papan miring, dan baji. 3. Katrol contohnya timba pada sumur. 4. Roda berporos contohnya roda sepeda, roda mobil, dan roda pedati. Rangkuman, sifat-sifat cahaya dan pemanfaatannya. 1. Sifat-sifat cahaya. A. Merambat lurus. B. Dapat dipantulkan. C. Dapat dibiaskan. D. Dapat didispersikan. 2. Sifat-sifat bayangan pada cermin sebagai berikut. A. Cermin datar, mayat tegak dan sama besar. B. Cermin cembung, mayat tegak dan diperkecil. C. Cermin cekung. 1. Mayat tegak dan diperbesar, jika benda dekat dengan cermin cekung. 2. Nyata, terbalik, jika benda jauh dari cermin cekung. 3. Alat-alat yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya diantaranya periskop, kaleidoskop, dalup. Rangkuman, pembentukan tanah. 1. Berdasarkan sifat-sifatnya batuan dibedakan menjadi 4 yaitu batuan keras, batuan lunak, batuan kasar, dan batuan halus. 2. Berdasarkan proses terbentuknya batuan dibedakan menjadi 3 yaitu batuan beku, batuan vulkanik, batuan endapan, batuan sedimen, dan batuan malihan, batuan metamorf. A. Contoh batuan beku yaitu batu obsidian, granit, basal, andesit, dan apung. B. Contoh batuan endapan yaitu batu konglomerat, breksi, pasir, serpih, dan kapur. C. Contoh batuan malihan yaitu batu genes, marmer, dan sabak. 3. Pelapukan batuan dikelompokkan menjadi 2 yaitu pelapukan fisika dan biologi. A. Pelapukan fisika disebabkan oleh faktor angin, air, suhu, dan gelombang laut. B. Pelapukan biologi disebabkan oleh makhluk hidup, misalnya lumut. 4. Batuan mengalami pelapukan dalam waktu yang sangat lama. 5. Berdasarkan bahan penyusunnya komponen tanah terdiri atas batu, kerikil, pasir, lumpur, tanah liat, dan debu. 6. Menurut jenisnya, tanah dikelompokkan menjadi 4 yaitu tanah berhumus, tanah berpasir, tanah liat, dan tanah berkapur. Rangkuman, susunan bumi. 1. Terjadinya bumi berhubungan erat dengan terjadinya alam semesta. Para ilmuwan berpendapat bahwa benda-benda langit di alam terbentuk dari awan. 2. Bumi dilindungi oleh selubung udara yang disebut atmosfer. Atmosfer terdiri atas lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. 3. Lapisan bumi mulai dari lapisan terluar sampai terdalam yaitu kerak, selubung, dan inti. Inti bumi terdiri atas inti luar dan inti dalam. Rangkuman, daur air. 1. Daur air dimulai dari menguapnya air dari berbagai sumber. Uap air naik dan berkumpul.
Di udara, lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Jika suhu uap air turun, uap air ini akan berubah menjadi titik-titik air mengembun. Titik-titik air ini membentuk awan. Titik-titik air turun menjadi hujan. 2. Kegiatan yang memengaruhi daur air sebagai berikut. A. Penebangan pohon secara liar. B. Betonisasi atau pengaspalan jalan, terutama jalan-jalan di kampung. 3. Cara menghemat air sebagai berikut. A. Menutup keran setelah menggunakannya. B. Memanfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. C. Tidak mencuci kendaraan setiap hari. D. Menggunakan air seperlunya. Rangkuman. Peristiwa alam beserta dampaknya. 1. Peristiwa alam yang sering terjadi di Indonesia yaitu gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan angin puting beliung. 2. Peristiwa alam yang dapat dicegah yaitu banjir dan tanah longsor. 3. Peristiwa alam yang tidak dapat dicegah yaitu gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan angin puting beliung. 4. Peristiwa alam dapat merusak lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. 5. Usaha-usaha untuk mencegah banjir sebagai berikut. A. Melakukan reboisasi. B. Membuat sengkedan di lahan miring. C. Tidak membuang sampah di sungai dan saluran air. Rangkuman. Dampak kegiatan manusia terhadap permukaan bumi. 1. Sumber daya alam adalah berbagai bahan kebutuhan manusia yang telah tersedia di alam. 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang selalu tersedia meskipun dimanfaatkan secara terus-menerus. 3. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. 4. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat mengubah permukaan bumi. 5. Kegiatan manusia yang dapat memengaruhi permukaan bumi diantaranya pembakaran hutan, penebangan hutan secara liar, dan penambangan. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Demikian dan terima kasih.